Dengan rohnya kita dapat mematikan perbuatan-perbuatan jasmania. Dengan cara ini Roh Kudus juga memimpin kita. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-22 di dalam serial pembahasan Kitab Galatia dengan tema Jasmani versus Rohani. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Galatia 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saya menasihatkan kamu semua, hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan jasmanimu yang jahat. Karena keinginan jasmani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan jasmani kita. Keduanya saling bertentangan dan keduanya ada dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita tidak bisa hidup sesuka hati. Tetapi bila kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak perlu lagi diawasi oleh hukum Taurat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam membahas kemerdekaan kita di dalam Kristus, Paulus memperingatkan tentang perbuatan jasmani. Tidak menggunakan kebebasan kita sebagai kesempatan untuk memuaskan perbuatan jasmani. Berhati-hatilah agar tidak termakan atau tertekan atau tertelan oleh satu sama lain. Bagaimana seseorang dapat menghindari pengaruh merusak dari jasmani? Menurut Rasul Paulus, jelas bahwa kita harus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa penting bagi orang Kristen untuk mengetahui hal ini? Dan bagaimana seseorang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus? Bagaimana seseorang dipimpin oleh Roh Kudus? Dari teks Galatia 5 ayat 16-18 yang sudah kita baca bersama, kita dapat mengamati tentang jasmani dan rohani bahwa yang pertama, keduanya bertentangan satu sama lain. Dua hal yang berlawanan berjuang di dalam jiwa kita. Mereka saling berlawanan karena keinginan jasmani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan jasmani kita. Galatia 5 ayat 17a. Apakah roh mengacu pada Roh Kudus atau roh manusia? Pasti ada perang antara jasmani dan roh manusia. Saudara-saudari yang saya kasihi, kita bagaikan pendatang dan orang yang tidak menetap di dunia. Karena itu, saya mohon supaya kamu semua tidak mengikuti keinginan-keinginan badanimu yang berdosa. Hawa nafsu itulah yang berperang melawan keinginan jiwa kita. Tetapi ternyata ada sesuatu seperti peraturan lain yang bekerja dalam diri saya. Peraturan itu berlawanan dengan peraturan Allah yang saya sukai dalam hati saya. Peraturan lain yang bekerja dalam anggota-anggota tubuh saya adalah kuasa dosa, dan kuasa dosa itu mengikat saya agar menjadi budak dosa. Roma 7 ayat 23. Namun saya percaya isi teks di dalam Galatia itu mengacu pada Roh Kudus. Konteks surat itu menunjukkan bahwa itu adalah Roh Kudus. Perhatikan referensi Paulus sebelumnya tentang Roh Kudus. Jadi karena kita adalah anak-anaknya, dia mengutus roh anaknya ke dalam hati kita masing-masing. Itu sebabnya dengan segenap hati kita berseru kepada Allah,
"Ya Bapa, Bapakku," karena kita berdoa menurut pimpinan Roh Kudus. Galatia 4 ayat 6. Melalui Roh, kita menantikan harapan kebenaran. Argumen Paulus selanjutnya, jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Tidak akan masuk akal jika roh manusia yang dimaksudkan. Menuai hidup yang kekal dari Roh harus mengacu pada Roh Kudus. Sementara jasmani menarik kita ke satu arah, Roh ingin kita pergi ke arah lain. Orang Kristen harus melayani satu sama lainnya. Jika kita mengikuti keinginan jasmani, kita tidak dapat melakukan kehendak Roh. Mengikuti keinginan jasmani akan memperbudak, menempatkan seseorang dalam dilema. Tetapi dengan bantuan Roh, daging dapat dikalahkan. Jadi saudara-saudariku, sekarang kita wajib hidup menurut keinginan pimpinan Roh Allah. Jangan lagi mengikuti keinginan badani kita yang membinasakan. Sebab kalau kita hidup menuruti keinginan badani, roh dan jiwa kita tetap mati. Sebaliknya, oleh pertolongan Roh Allah, hendaklah kita berpikir bahwa tubuh jasmani kita sudah mati terhadap keinginan dosa. Dengan begitu, kita akan hidup karena semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anggota keluarga Allah. Roma 8 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Kita harus berjalan dalam Roh, jika tidak kita akan menyerah pada keinginan jasmani. Bagaimana caranya berjalan dalam Roh? Dengan mengarahkan pikiran kita pada hal-hal dari Roh. Roma 8 ayat 1-6. Hal-hal dari Roh adalah apa yang telah diungkapkan oleh Roh, yaitu firman Allah, yang adalah pedang Roh, sama seperti Yesus menggunakan firman untuk menolak godaan setelah berpuasa selama 40 hari. Kita berjalan dalam Roh sampai tingkat kita mengikuti firman yang Dia nyatakan. Jadi siapa yang akan kita layani? Keinginan jasmani atau Roh Tuhan? Hanya satu yang menawarkan kehidupan dan kedamaian. Yang lain menawarkan kematian dan mencegah kita melayani Tuhan. Roma 8 ayat 6-8. Paulus kemudian menambahkan poin lain. Yang kedua, hanya satu yang menawarkan kebebasan dari hukum Taurat. Apa artinya menjadi hidup di bawah hukum Taurat? Di dalam konteksnya, hukum Taurat memiliki referensi utama pada hukum Musa, dapat dibaca di dalam Galatia 4 ayat 21. Tujuan hukum Taurat pada dasarnya ada dua, yakni untuk mengungkapkan dosa, karena tidak ada seorang pun yang akan dibenarkan di hadapan Allah dengan melakukan hukum Taurat. Sebaliknya, hukum Taurat selalu menunjukkan dosa-dosa kita. Roma 3 ayat 20. Lalu yang kedua, untuk mengutuk orang berdosa sebagai orang bersalah. Semua kutipan dari kitab hukum Taurat itu bukan hanya tentang bangsa-bangsa lain, tetapi juga orang Yahudi, yaitu bangsa yang mewarisi hukum Taurat. Ayat-ayat itu menunjukkan bahwa setiap orang dari bangsa manapun tidak punya alasan untuk membenarkan diri di hadapan Allah. Semua pantas dihukum Allah. Roma 3 ayat 19. Berada di bawah hukum Taurat, maka berarti berada di bawah keadaan terkutuk. Mereka yang dipimpin Roh Kudus tidak di bawah hukum Taurat, yaitu mereka tidak berada di bawah kutukan hukum Taurat, karena ketaatan pada Injil yang diwahyukan oleh Roh menghasilkan kebebasan. Kebebasan dari penghukuman, Roma 8 ayat 1. Kebebasan dari hukum dosa, maut, Roma 8 ayat 2. Kemudian pasal 6 ayat 17-18. Kebebasan dari kewajiban untuk memelihara hukum, Roma 7 ayat 1-6. Dipimpin oleh Roh, seseorang bebas dari kutukan dan kewajiban hukum Taurat. Bagaimana orang dipimpin oleh Roh Kudus? Roh Kudus memimpin baik secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, Roh Kudus memasok kebenaran Injil sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Baru, dan aturan serta ajaran yang ditemukan di dalamnya adalah untuk instruksi dan bimbingan anak-anak Allah. Secara internal, Roh Kudus membantu dengan kekuatan pelayanan dan penghiburan bagi murid
dalam usahanya untuk menyesuaikan diri dengan kebenaran dan kehendak Allah yang diwahyukan. Roh Kudus memimpin kita secara eksternal melalui firman. Firman adalah alat yang digunakan oleh Roh Kudus untuk mengajar dan menginsafkan orang berdosa. Roh Kudus diutus untuk menginsafkan dunia ini. Roh Kudus membimbing para rasul ke dalam seluruh kebenaran. Jadi, firman adalah pedang yang digunakan oleh Roh Kudus. Menentang firman berarti melawan Roh Kudus. Seperti ketika Israel menolak firman yang diilhami, yang diberikan melalui para nabi, seperti ketika kita menolak firman yang diilhami, yang diberikan melalui para rasul. Ketika seseorang menetapkan pikiran mereka pada hal-hal dari Roh Kudus, yaitu firman-Nya yang diwahyukan, mereka akan hidup menurut Roh Kudus. Mereka akan mengalami hidup dan kedamaian ketika seseorang berjalan dalam Roh Kudus. Dengan mengindahkan firman-Nya, mereka tidak akan menuruti keinginan jasmania. Dengan demikian, mereka akan dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka akan menghasilkan buah Roh Kudus yang menyenangkannya. Apakah Anda ingin dipimpin oleh Roh Kudus? Biarkan Dia memimpin Anda melalui firman-Nya. Roh memimpin kita secara internal melalui kediaman-Nya dengan menguatkan batin manusia. Tuhan sedang bekerja di dalam diri orang Kristen, bahkan di saat kita mengerjakan perbuatan keselamatan kita. Alat yang dengannya Allah menguatkan seorang Kristen adalah Roh-Nya di dalam batin manusia. Dengan Roh-Nya kita dapat mematikan perbuatan-perbuatan jasmania. Dengan cara ini Roh Kudus juga memimpin kita dalam hubungannya dengan Tuhan. Ketika kita berusaha untuk mengindahkan firman, Roh membantu kita memasok kekuatan apa yang mungkin kita butuhkan. Buah yang dihasilkan dapat dengan tepat disebut buah roh sebagai ilustrasi. Pertimbangkan pengembangan karakter seperti Kristus. Petrus mengingatkan kita tentang perlunya ketekunan di pihak kita. Dapat dibaca di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-10. Paulus menjelaskan bahwa kualitas yang dihasilkan adalah buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22-23. Apakah Anda ingin dipimpin oleh Roh? Biarkan Dia menguatkan Anda saat Anda menaati firman-Nya. Orang Kristen dipimpin oleh Roh secara lahiriah, sebagaimana mereka diajar oleh firman, dan secara internal olehnya menguatkan manusia batinnya ketika mereka berusaha untuk menaati firman Tuhan. Sebagai kesimpulan, Paulus memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan tentang perbuatan jasmania dan bahayanya bagi jiwa kita. Kita sudah membahas mengenai buah Roh Kudus dan berkat yang Dia berikan kita. Apa yang Paulus katakan sejauh ini adalah adanya konflik besar antara jasmania dan Roh Kudus. Hanya mereka yang berjalan dalam Roh dan dipimpin oleh Roh yang mengalami kebebasan sejati. Dalam pertempuran jasmania dan rohania, di pihak mana Anda berada? Apakah Anda sedang dipimpin oleh roh nafsu jasmania Anda sendiri? Atau oleh Roh Tuhan? Konsekuensi kekal tergantung pada keseimbangan. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita memilih untuk dipimpin oleh Allah Roh Kudus, sehingga hidup kita memproduksi ataupun menghasilkan buah roh. Sehingga dengan demikian kita semakin menyerupai Tuhan yang kita sembah, yakni Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita sembah, senantiasa menyertai, memberi kita kekuatan dan memberkati kita. Shalom.